lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini semoga kita semua loyalis Bagja sekalian dapat diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, wabil khusus dengan adanya bulan Ramadan ini dapat diberikan kemudahan untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya maupun ibadah-ibadahnya. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap orang, semua orang boleh menjadi apa saja. Ingin menjadi dokter, silahkan. Tidak ada yang melarang. Menjadi guru itu lebih baik, lebih bagus. Atau mungkin ingin menjadi pembisnis, sangat disarankan. Mengapa? Karena tidak semua yang belajar agama, tidak semua yang ngaji itu menjadi ustadz, tidak semua. Contoh, Rasul itu bukan hanya sebagai nabi saja, tapi lihat sisi lainnya. Di dalam sosialisasi dia bagus. Kemudian di dalam muamalah berbisnis dia bagus. Contoh lagi sahabat Rasul yang sering mengaji dengan Rasul, yang sering mendengarkan tausiah Rasul, tapi dia menjadi apa? Pembisnis. Siapa? yakni Utsman bin Affan. Jadi ini menandakan bahwasanya semua orang itu jangan jadi ustadz semua, jangan. Semua orang itu jangan jadi pengajar semua. Percuma kalau ngajar tidak ada uang, tidak menggaji, percuma. Jadi semua orang itu yang ngaji, yang mempelajari agama, semuanya itu jangan jadi ustadz. Tapi apa? Jadilah pengusaha yang sukses, jadilah pembisnis yang sukses, jadilah penguasa yang adil. Mengapa? Karena Islam itu butuh itu. Islam itu butuh semua itu. Apabila kita mengajar semua, kemudian kita hidup dari mana? Memang rezeki telah ditentukan, tapi ikhtiar juga perlu. Dan perlu kita ingat, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita impikan harus dijalani dengan usaha, yang mana usahanya itu tidak mudah. Pasti sulit usaha itu. Contoh pembisnis-pembisnis yang sudah wah kaya raya sekarang. Contoh lagi dokter-dokter yang sudah jadi dokter, baik itu dokter bidan, baik itu dokter yang ahli dalam masalah operasi atau mungkin dan yang lainnya, itu didapat bukan hanya dengan belajar saja. Tapi coba sisihkan doa kita dalam setiap hal apapun, dalam profesi apapun. Karena setiap profesi, setiap apa yang kita kerjakan pasti ada tantangannya. Dan perlu kita ingat bahwasanya tantangan itu ada dua. Yang pertama tantangan terprediksi dan yang kedua ialah tidak terprediksi. Contoh tantangan terprediksi seperti halnya bagaimana seorang guru mengajar kepada anak-anak. Tantangan terprediksinya apa? Nah, bagaimana cara mengajar kepada anak-anak dengan baik yang nantinya bakal masuk dalam pemahaman anak-anak, itu terprediksi. Tapi coba yang tidak terprediksi banyak. Contoh seorang guru lagi, dia membuat data pembelajaran atau mungkin RPP disebutnya, apabila kebanjiran kertasnya atau mungkin hilang, nah itu seperti apa? Bagaimana itu dapat dikendalikan atau mungkin bagaimana itu semua dapat dipecahkan. Contoh lagi seperti halnya nanti lebaran sekarang, kita mudik, persiapan mobil bagus, mobil sehat, kaki-kaki mobil sehat, mobil sudah disetim, supir mantap kuat, barang bawaan dodol, nanti ranginang, nanti keripik, nah
Kalau kita semua sudah siap, semua itu sudah lancar, tapi apabila di perjalanan bagaimana ada angin puting beliung misalnya atau mungkin tanah longsor kan tidak terprediksi. Nah, mau ngelawan apa dengan itu? Angin puting beliung dilawan ku dodol moal bisa. Angin puting beliung dilawan ku ranginang moal bisa. Nah, makanya ini pentingnya doa. Minimal dalam doa kita itu apa? Allahumma asir wala. Ya Allah, permudahlah dan jangan dipersulit. Minimal. Nah, terus bagaimana apabila kita ingin berdoa tapi kita itu rumasa non rumasa bahasa Indonesia rumasa teh merasa apabila kita merasa saya doa itu tidak pede arurang doa doa teh teu pede nah teu pede urang mah lalomokot ku dosa renyek ku dosa teh pinuh ku dosa. Nah kemudian bagaimana boleh kita meminta doa kepada orang soleh dengan catatan orang soleh itu bukan ustadz, orang soleh itu bukan santri, bukan, belum tentu. Mungkin orang soleh itu orang tua kita, mungkin orang soleh itu anak-anak kita, atau mungkin teman kita. Karena yang soleh itu bukan yang mengerti bahasa Arab itu seperti ini, bukan. Orang soleh itu paham agamanya bagus, bukan. Tapi orang soleh itu yang mana orang tersebut beraksi dalam beribadahnya. Lihat aksinya, bagaimana dia beraksi. Bagaimana dia beribadah. Percuma apabila banyak ilmu, beribadah benar. Bukan orang soleh itu. Tapi orang soleh itu apa? Orang yang beraksi dalam beribadahnya. Kemudian, boleh kita meminta doa kepada orang tua. Itu sangat dianjurkan. Mengapa? Karena orang tua itu doanya sangat manjur. Contoh, yang sekarang menjadi imam Masjidil Haram, waktu kecilnya dia dulu nakal. Saya membaca di artikel bahwasanya imam tersebut dulu nakal, tapi apa? Ketika ia nakal, orang tuanya mendoakan yang bagus. Orang tuanya memarahi dengan perkataan yang bagus. Ketika imam tersebut nakal, orang tuanya berkata apa? Kok sing jadi imam Masjidil Haram. Setiap ia nakal sing jadi imam Masjidil Haram. Dan buktinya sekarang jadi. Saya tidak akan menyebut namanya, tidak. Kalau mungkin dia melihat video saya, pasti terkena itu video. Contoh lagi, seperti halnya dongeng-dongeng yang sudah kita ketahui sebagai orang Indonesia, apa? Malin Kundang. Malin Kundang walaupun itu dongeng, tapi kita lihat apa isi dalam dongengnya. Isi dalam dongengnya ketika si Malin Kundang tidak mengakui bahwasanya dia itu ibunya, ibunya lalu berkata apa? Sing jadi batu jadi batu. Coba kalau misalkan ibunya Malin Kundang mendoakan sok sing jadi imam di Masjid Agung, sing jadi imam di Istiqlal, jadi tah ayeuna Malin Kundang teh jadi imam di Istiqlal. Jadi cobalah untuk kita sebagai anak, setiap apa yang kita usahakan atau mungkin setiap apa yang kita lakukan, minta doa kepada orang tua. Mama doakan AA, mama doakan AA, papa doakan AA. Dan orang tua pun jangan menunggu anaknya untuk dipinta. Orang tua harus senantiasa mendoakan anaknya setelah sholat, setiap saat, sebelum tidur, dibacakan doa, kemudian didoakan, diusapkan kepada anaknya. Nah, seperti itu. Tapi ada satu spekulasi, satu orang, atau mungkin sifat seseorang, perilaku seseorang yang mana akan didoakan oleh para malaikat. Yang tentunya kita sudah tahu bahwasanya setiap malaikat itu tidak pernah melakukan dosa. Mun misalkan didoakan ku malaikat mah manjur, didoakan ku malaikat mah diijabah doa. Siapa? Nah, salah satunya ketika kita sedang bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan ini, mungkin kita sudah mengetahui pasti, orang awam pun bahkan mengetahui
bahwasanya setiap bulan Ramadan itu wajib saum, wajib puasa. Nah, salah satu sunnah dalam puasa itu apa? Makan sahur. Rasul pernah bersabda begini, Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu yusholluna bersolawat. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya malaikat bersolawat itu bukan malaikat ngariung sosolawatan budak gideg sirah, bukan. Bukan ngariung muter-muter ngadaguan kok ngadaguan mesek, bukan. Tapi malaikat bersolawat itu apa? Meminta rahmat dan meminta magfirah kepada orang siapa? Alal mutasakhirin. Orang-orang yang tahu. Dan Allah bersolawat itu bukan seperti halnya kita bersolawat kepada Nabi, bukan. Tapi Allah bersolawat apa? Memberi rahmat dan memberi ampunan. Cek malaikat teh, ya Allah ighfirlahu, sok maafkan dia, rahmatahu, sok beri rahmat dia. Itu. Dan kita bukan sahur itu bukan hanya kita makan untuk persiapan nanti kita siang saum, bukan. Sahur itu bukan hanya kita makan, minum, atau mungkin sahur itu bukan hanya kita persiapan nanti siang hasil teu bisa ngerokok, bukan. Tapi sahur itu apa? Di balik sahur itu ada rahmatnya. Bahkan para ulama berpendapat bahwasanya di saum itu ada berkah yang tersembunyi. Berkahnya apa? Tadi Allah dan Rasul bersolawat. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebiji korma, bukan bijinya, tapi daging korma. Nah, di situ pun ada keberkahan. Untuk itu, marilah kita sama-sama, mumpung bulan Ramadan, sekarang masuk setengah bulan lagi, manfaatkan bulan ini. Manfaatkan. Karena mungkin kita tidak tahu nanti tahun depan kita akan menginjak bulan Ramadan lagi, atau mungkin kita belum beres bulan Ramadan, kita sudah tidak bisa melaksanakan amal-amal di bulan Ramadan ini. Sok manfaatkan waktu kita, karena waktu itu adalah uang. Maksud uang di sini bukan uang seperti itu, tapi apa? Kebutuhan sangat penting. Jadi coba kita manfaatkan bulan ini, jadikan bulan ini bulan yang berkah, bukan bulan yang berkah, tapi apa? Orang-orangnya yang berkah. Kemudian kita rubah diri kita, muncul bahasa modern mah kita charging lagi keimanan kita, dicas deui keimanan teh ku sabulan ayeuna keur 11 bulan yang akan datang. Kita charging lagi, perbanyak nutara saum, nutara puasa, ayeuna mah diwajibkeun puasa. Anu tara tahajud ditarik tahajudna jadi taraweh. Anu tara zakat dipaksa zakat fitri. Nah, mumpung bulan Ramadan, sok manfaatkan oleh kita. Dan perlu diingat bahwasanya ubah diri kita itu bukan hanya dengan keinginan saja, tapi harus ada dengan aksi. Kita rubah diri kita, karena di luar sana banyak orang yang berpikir bagaimana cara merubah dunia, tapi hanya sedikit orang yang berpikir bagaimana cara merubah dirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.